Shalom, damai di hati. Bersyukur kita boleh ada di hari yang baru anugerah Tuhan, hari Sabtu 30 Mei 2026. Mari kita menyiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan-Mu sehingga kami boleh ada di hari ini. Saat ini kami hendak belajar firman-Mu, Engkau berkati kami. Firman-Mu terus menguatkan kami. Kami sambut firman-Mu demi Kristus, firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 39-40. Begini firman Tuhan. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lagi, Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan Ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, keselamatan untuk semua generasi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Ibu Ratna adalah seorang janda tua yang hampir setiap malam terdengar berdoa di kamar tidurnya. Ia sering menyebut nama-nama anak dan cucunya satu persatu. Suatu hari cucunya bertanya, "Mengapa Oma sering sebut nama kami waktu berdoa?" Ia menjawab sambil tersenyum, "Karena saya percaya Tuhan Allah sayang kalian dan saya ingin kalian selamat. Bukan hanya hidup baik di dunia, tapi sampai masuk sorga." Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39-40, Petrus berkata, "Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Ini adalah pesan yang sangat kuat dan menghibur. Janji keselamatan tidak terbatas pada orang Yahudi waktu itu saja. Itu berlaku juga untuk anak-anak mereka dan semua yang jauh secara geografis maupun rohani. Keselamatan adalah anugerah Tuhan Allah bagi setiap orang yang percaya. Ini kabar baik bagi setiap keluarga Kristen. Keselamatan itu bukan milik pribadi semata, melainkan untuk diwariskan, dibagikan dan dihidupi dalam komunitas keluarga. Namun Petrus juga menambahkan seruan penting, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Artinya, tanggapan terhadap anugerah keselamatan harus nyata dan harus ada keputusan untuk keluar dari gaya hidup dunia yang menyesatkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, hari-hari ini kita melihat dunia yang makin rusak. Nilai moral luntur, kejujuran dianggap lemah, dan kebebasan sering disalahgunakan. Anak-anak kita hidup dalam arus yang sangat kuat, tapi janji keselamatan Tuhan Allah tetap kokoh. Kita tidak bisa mengontrol masa depan mereka sepenuhnya, tapi kita bisa mempersiapkan mereka dengan iman dan kasih yang kuat. Kita bisa mulai dengan membangun suasana rumah sebagai tempat di mana firman Tuhan Allah dihormati. Tempat di mana doa bukan hanya rutinitas, tapi nafas hidup. Tempat di mana pengampunan diajarkan dan kasih menjadi bahasa utama. Kita juga dipanggil untuk berdoa tanpa lelah untuk anak-anak, menantu, cucu, bahkan keluarga besar yang mungkin belum percaya. Mari kita hidup dalam pengharapan sambil juga bertindak. Tunjukkan kasih Tuhan Allah melalui kesabaran,
pengorbanan dan kesetiaan. Karena keselamatan bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk mereka yang masih jauh, yang Tuhan Allah kehendaki untuk diselamatkan. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman di saat ini. Kiranya firman terus menguatkan kami. Kami tetap percaya pada janji Tuhan. Hidup dalam keselamatan yang Kau sediakan. Terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang besar. Kami berdoa untuk seluruh aktivitas kami di hari ini, Tuhan sertai berkati. Apapun yang akan kami kerjakan, dimanapun kami berada, pemeliharaan Tuhan sungguh nyata. Berdoa bagi mereka yang bersyukur karena boleh menikmati segala berkat Tuhan, yang bertambah usia kelahiran pernikahan diberkati. Sukacita iman, kuduskan menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Ketika ada yang bergumul karena sakit, berbagai persoalan hidup yang dialami, hanya kepadamu kami berseru, Engkau sumber pertolongan. Biarlah kiranya kami menikmati akan kasih Tuhan, dan kami terus bersyukur atas hidup ini. Berkati pemerintah bangsa negara kami, berkati gerejamu di tengah dunia ini, para pemimpin gereja kiranya mampu menjadi contoh teladan yang baik, termasuk gereja Masih Injili di Minahasa. Diberkati pelayanan tim multimedia Jemaat Gembala Maranatha Pas Selatan, kiranya kami terus memberi yang terbaik. Terima kasih Bapa, semua kami yang mengikuti renungan harian keluarga BIM saat ini, diberkatilah. Ini doa kami, demi Kristus kami memohon. Amin. Demikian renungan harian keluarga BIM saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gembala Maranatha Pas Selatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.